Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Hari ini kita akan belajar dari dosen investasi dan kontributor di kolom Wake Up Call di harian kontan mengenai seni berinvestasi di pasar saham. Beliau adalah Pak Lukas Setia Atmaja. Pak Lukas adalah seorang investor di pasar saham dengan pengalaman yang sudah panjang dan sudah menulis beberapa buku mengenai investasi di pasar saham. Hari ini kita akan fokus dalam mempelajari bukunya yang bersama Tom Dean berjudul Who Wants to Be a Smiling Investor. Oh iya, sebelumnya kamu dapat support channel Newbie Investor dengan klik like dan subscribe ke channel ini ya. Terima kasih. Buku ini sangat cocok untuk pemula yang belum atau baru sadar pentingnya melakukan investasi khususnya di pasar saham. Buku ini berbentuk komik dengan ilustrasi dan tulisan-tulisan ringan serta mudah dipahami. Akan sangat mempermudah mempelajari konsep dan pengetahuan tentang berinvestasi khususnya dalam pasar saham. Di video ini kamu akan mempelajari 1. Perbedaan konsumsi dan investasi, 2. Mengetahui teknik investasi yang cocok dengan karakteristik kamu, 3. 6 teknik analisa investasi saham, 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham, dan 5. Kesalahan pemula dalam berinvestasi saham. Yuk kita mulai ke poin pertama, hal terpenting yang ada dalam buku Who Wants to Be a Smiling Investor. Pertama, konsumsi versus investasi. Konsumsi artinya kita bersenang-senang dulu baru bersusah-susah kemudian. Sedangkan investasi itu sebaliknya. Di buku ini disajikan contoh seorang dengan pendapatan yang sangat masif, yaitu Antoine Walker, dengan penghasilan 120 juta dolar, dalam waktu 1 tahun bisa langsung bangkrut dan kehabisan semua hartanya karena membeli barang konsumtif dan pesta pora. Selain itu, Pak Lukas pun memberikan analogi data-data dari Amerika. Bila kamu menginvestasikan Rp1 dari tahun 1926 sampai 2006, bila kamu letakkan di celengan, uangnya akan tetap $1. Kalau kamu masukkan ke dalam obligasi jangka pendek pemerintah, akan menjadi $20. Bila kamu masukkan ke obligasi jangka panjang, akan menjadi $70. Bila kamu investasikan di saham big caps, akan menjadi $3.000. Sedangkan, bila kamu investasikan di saham small caps, menjadi $16.000. Memang, bentuk investasi ada banyak. Bisa emas, tanah, bahkan sapi juga bisa dikategorikan sebagai investasi. Di masa modern ini, mungkin kamu lebih familiar dengan tabungan, deposito, obligasi, dan saham. Segala jenis investasi ini memiliki resiko dan return yang berbeda-beda. Pilih yang paling cocok dengan resiko kamu. Saham dibanding dengan properti atau tanah menawarkan likuiditas yang lebih tinggi. Kapanpun kamu butuh uang, bisa dijual. Sayangnya, dengan likuiditas ini, orang jadi bisa terlalu cepat mengambil keputusan. Dengan saham, kamu juga bisa mengatur faktor resiko kamu. Kalau kamu suka dengan yang resikonya rendah, pilihlah saham-saham yang berisiko rendah, seperti saham-saham blue chip. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, dengan modal kecil, bisa mulai dari 100.000, kamu juga dapat memulai memiliki perusahaan besar yang ada di bursa saham. Setelah mengetahui pentingnya berinvestasi dan investasi di saham adalah salah satu instrumen yang terbaik, selanjutnya Pak Lukas juga menitipkan untuk pentingnya mengetahui karakteristik dirimu. 2. Kenali karakteristik investasimu. Ketahui kekuatan dirimu dan ketahui kekuatan musuhmu, 100 pertempuran akan menang semua. Itu kata Sun Tzu. Ada 3 hal yang perlu kamu pikirkan dan perhatikan agar lebih mengetahui karakter kamu dan strategi apa yang cocok untuk investasi kamu. Yang pertama, apa motivasi investasi kamu? Apakah karena bursa saham yang seperti kasino, sehingga kamu mau main dan untung gede dalam waktu singkat? Atau karena berinvestasi di pasar saham terlihat trendy, keren, dan intelek? Atau karena pasar saham adalah salah satu alternatif investasi untuk masa depan yang lebih cerah? Yang kedua, ketahui kekuatan keuangan kamu. Apakah kamu sudah punya penghasilan tetap? Apa setiap bulan ada penghasilan yang tersisa? Masih adakah kredit-kredit seperti kredit rumah atau kredit kendaraan? Apakah akan berhutang untuk beli saham? Teori terbaiknya, membeli saham adalah menggunakan uang dingin atau free cash flow. Semakin kuat keuangan, semakin bagus, karena kita bisa bebas memilih kapan kita mau jual saham yang kita beli. Ketiga, ketahui temperamen kita. Apakah kamu orang yang egois dan tidak pernah mengakui kesalahan? Apakah kamu keras kepala dan terlalu optimis?
Apakah kamu gampang emosi? Apakah kamu mudah panik atau bisa berpikir jernih? Apakah kamu bisa berpikir objektif dengan fakta-fakta? Yang terakhir, apakah kamu orang yang serakah dan suka judi? Semoga kamu adalah orang yang objektif dan terbuka untuk belajar dari kesalahan-kesalahan dan kamu nggak gampang stres. 3 jenis investor menurut jangka waktu investasinya adalah investor jangka panjang alias saver yang berinvestasi di atas 1 tahun. Yang kedua investor jangka pendek, main saham yang menikmati roller coaster harga saham. Dan yang terakhir adalah daily trader. Transaksinya dilakukan dalam hitungan menit, biasanya menggunakan fasilitas margin trading. 3. Teknik analisa saham. Teknik analisa saham ini dapat membantu kamu menyaring saham-saham atau bisnis-bisnis yang kamu bisa kumpulkan dalam portofolio kamu. Ada 2 teknik analisa yang paling umum digunakan, yaitu analisa fundamental dan teknikal. Analisa fundamental menitik beratkan pada membeli saham adalah beli bisnis. Artinya, kita harus menganalisa bisnisnya, bukan sekadar pergerakan harga sahamnya. Melihat fundamental bisnis dan prospek pertumbuhan bisnis ke depannya. Analisa fundamental biasanya juga membandingkan nilai intrinsik perusahaan dengan harga saat ini. Cara menganalisanya biasanya bisa dibagi menjadi 2, yaitu kuantitatif secara keuangan dan kualitatif secara non-keuangan. Ada 6 poin penting dalam analisa kuantitatif menurut Pak Lukas. Yang pertama, EPS tumbuh 10-20% per tahun. EPS adalah earning per share. Untuk PER, cari yang di bawah average industry. Alternatifnya di bawah 10 berarti murah dan di atas 20 berarti mahal. Kemudian ada PBV atau price to book value. Kemudian ROE atau return on equity. Yang semakin tinggi berarti semakin baik. Cari dari rata-rata industri atau lihat tren ke belakang. Dan cari yang minimal 10%. Dividend yield cari yang minimal 3%. Gak apa-apa nggak bagi dividen, asal harganya naik terus dan perusahaannya makin besar, laba maupun revenue-nya. Berarti perusahaannya sedang melakukan ekspansi dan tidak membagikan uang kepada shareholder. Dan yang terakhir adalah DER, yang kalau bisa kurang dari 1. Selanjutnya untuk kriteria kualitatif, pertanyaannya memang agak subjektif, seperti bagaimana manajemen bekerja, apa saja strategi yang diterapkan perusahaan untuk berkembang, apa keunggulan bersaing perusahaan dibanding kompetitor, dan lain sebagainya. Analisa kedua adalah analisa teknikal. Analisa teknikal menekankan pada pola pergerakan harga di masa lalu untuk memprediksi harga di masa depan. Dengan analisa teknikal, pergerakan harga adalah segalanya, dan tidaklah sembarangan tapi ada pola tertentu. Jadi, dengan melihat pergerakan harga, kamu bisa melihat posisi beli dan posisi jualnya. Lebih jauh, Pak Lukas memberikan analogi analisa fundamental dan teknikal sebagai seekor sapi. Analisa fundamental memperhatikan kesehatan sapi, ukuran tubuhnya, apakah nafsu makannya baik dan masih bertumbuh terus bobot beratnya, dan lain-lain. Sedangkan untuk analisa teknikal hanya melihat dari pergerakan ekor dari sapi tersebut. Kadang naik, kadang turun, kadang mungkin goyang-goyang di tempat. Selain 2 analisa yang paling umum digunakan di pasar saham, Pak Lukas juga membagikan beberapa alternatif analisa yang lain. Seperti growth investing yang berfokus pada perusahaan yang bertumbuh dengan pesat, ciri-cirinya tidak membagikan dividen atau dividen yang dibagikan sangat kecil, karena fokus uangnya untuk memperbesar bisnis. Berikutnya ada income investing, yang fokus mencari perusahaan yang sudah matang dengan dividen yield yang minimal 3%. Berikutnya ada Rip Van Winkle. Syaratnya adalah tentukan kamu mau berapa lama memegang sebuah saham, 1, 2, 3, 4, atau 5 tahun. Pilih yang punya competitive advantage, brand dan leadership yang kuat, produk yang masih dibutuhkan setidaknya 20 tahun lagi, dan penting untuk perusahaannya membagikan dividen. Lalu diversifikasikan atau pilih 10-20 saham. Dan yang paling terakhir adalah bagian yang paling susah, yaitu tidur, atau kamu diemin aja sahamnya. Berikutnya adalah analisa dollar cost averaging. Ini adalah diversifikasi dengan waktu. Istilah lainnya, nabung saham. Jadi kamu membelikan sebuah emiten, nggak perlu sekaligus, tapi secara bertahap, secara rutin setiap bulan. 4. Faktor penggerak harga saham. Yang pertama, makroekonomi.
Kebijakan pemerintah, seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga, dapat mempengaruhi pergerakan harga saham. Pada umumnya, semakin tinggi suku bunga, maka orang-orang lebih memilih menyimpan uangnya di dalam bank dibanding ketika suku bunga rendah. Ketika suku bunga rendah, maka orang akan terstimulus untuk melakukan pembelanjaan dengan cara kredit. Pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan politik juga dapat mempengaruhi harga saham. Yang kedua, kondisi industri. Tahun 2007, harga minyak yang meroket gila-gilaan, maka harga saham-saham yang berhubungan dengan minyak pada naik deh. Yang ketiga adalah kondisi finansial perusahaan. Fundamental yang kokoh, manajemen yang jujur dan kompeten, dalam jangka panjang akan menaikkan harga saham. Yang keempat, rumor. Contoh, beberapa waktu yang lalu, ada rumor yang mengatakan bahwa Bank Artos akan menjadi Bank Gojek. Langsung naik gila-gilaan harga sahamnya. Yang kelima, aksi korporasi, seperti buyback saham dan pembagian dividen. Dan yang terakhir, aksi penipuan atau goreng-gorengan saham. Poin kelima, penyakit investor pemula. Yang pertama ada herd mentality. Ilustrasi ini menggambarkan dengan sangat tepat herd mentality. Individu cenderung mengorbankan prinsip pribadi dan mengikuti perilaku kelompok, tidak peduli benar atau salah. Dalam pasar saham, jangan pernah ikut-ikutan. Apalagi saat ini dengan banyaknya grup-grup atau forum-forum yang memberi rekomendasi saham, akan sangat memudahkan untuk mengikuti arahan orang lain. Selalu ambil keputusan berdasarkan analisa diri sendiri. Yang kedua, confirmation bias. Jangan hanya fokus dan mau dengar dari peneguhan apa yang kita yakini. Jangan jatuh cinta pada saham tertentu, tetap harus berpikir rasional dan melihat fakta-fakta yang ada. Dan yang terakhir adalah emosi. Emosi adalah musuh terbesar dan menyebabkan kerugian serta kekecewaan. Bagi trader, bila hati dan kepala sudah panas, lebih baik udahan trading dulu. Pak Lukas juga membagikan tips untuk menentukan aturan atau rules of thumb saat kamu merasa emosional. Kamu dapat mengingat lagi standar-standar ini. Bagi pensiunan, jangan sampai kamu sentuh uang pokok simpanan. Bagi trader, jangan sampai trading melebihi X uang yang sudah kamu tentukan di awal. Bagi investor jangka panjang, tetap komit pegang sebuah emiten walaupun dalam kondisi lagi bearish. Tips lainnya dengan membuka 2 akun sekuritas. Satu untuk investasi jangka panjang dan satu untuk memuaskan hasrat trading jangka pendek. Sehingga uang investasi jangka panjang kamu tidak tergerus bila trading mengalami kerugian. Kurang lebih itu panduan investasi saham untuk pemula ala Pak Lukas dalam bukunya Who Wants to Be a Smiling Investor. Semoga dari buku ini kamu mendapat gambaran pentingnya investasi, kelebihan dan kekurangan investasi saham, dan fundamental berinvestasi di pasar saham. Semoga dapat menginspirasi kamu untuk berinvestasi di pasar saham. Like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten serupa. Thank you and see you in the next video. Bye!